today. Praise the Lord. Ayat memorizing kita hari ini terdapat di dalam Amsal 18 ayat 21a. Hidup dan mati dikuasai lidah. Sekali lagi ya. Amsal 18 ayat 21a. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ayo teman-teman, kita bersama-sama mengucapkan dengan Miss Siti ya. Amsal 18 ayat 21a. Hidup dan mati dikuasai lidah. Teman-teman, kita harus belajar memperkatakan yang good. Jadi lidah kita, mulut kita pakai untuk berkata-kata yang good sesuai dengan firman Tuhan. Baiklah teman-teman, selamat beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. God bless you. Hi. Hello student, how are you today? Praise the Lord. Oke teman-teman, semoga hari ini semuanya sehat dan juga semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah teman-teman, sebelum mulai, Miss mau tanya dulu, siapa yang pernah lihat orang gila? Wah, kalau Miss sudah pernah ketemu dengan orang gila itu tidak sadar teman-teman. Dia suka teriak, menangis, dan juga tertawa terbahak-bahak. Itu mereka tidak sadari ya. Nah hari ini, Miss akan cerita tentang seorang yang gila, tetapi dia gila karena dipengaruhi oleh sesuatu. Wah, apa itu teman-teman? Sesuatu yang menakutkan. Apa itu? Ya betul, dia dipengaruhi oleh setan. Nah, karena dia dipengaruhi, dia tidak suka pakai baju. Dia suka teriak-teriak sambil keliling. Dan juga teman-teman, dia itu tinggal di kuburan. Dia tidak mau tinggal di rumah seperti kita ya. Nah, suatu hari Yesus menyeberang naik perahu dari Galilea menuju ke Gerasa. Di sana dia bertemu dengan orang gila itu. Dan saat dia melihat Yesus, orang itu berteriak-teriak. Dia berteriak kepada Yesus dan dia berkata, "Apa urusanmu dengan aku? Yesus anak Allah yang maha tinggi." Wah teman-teman, ternyata dia tahu kalau itu Tuhan Yesus yang datang ya. Dia bilang kepada Yesus, "Aku memohon kepadamu Yesus, supaya jangan engkau menyiksa aku." Wah, kenapa dia berkata begitu kepada Yesus ya? Karena teman-teman, ternyata Yesus memerintahkan roh itu untuk keluar dari orang gila tadi. Dan karena roh itu suka menyeret-nyeret dia, dibawa ke sana kemari, bahkan lari ke jurang. Nah, kalau jatuh ke jurang, orang itu kan bisa mati. Makanya Yesus mau membebaskan orang itu dari setan yang mengganggunya. Dan Yesus bertanya kepada orang gila itu, "Siapa namamu?" Wah, Yesus itu bertanya kepada siapa? Kepada orang gila atau kepada setannya? Ternyata teman-teman, dia tanya kepada setan yang mempengaruhi orang gila itu. Dan setan itu menjawab kepada Yesus, "Legion. Aku legion." Nah, legion itu teman-teman artinya banyak, berarti banyak sekali setan yang mempengaruhi orang gila tadi ya. Nah, tapi mereka takut sama Tuhan Yesus, makanya mereka memohon, "Tuhan, jangan usir kami, jangan bunuh kami. Kami tidak mau masuk ke dalam jurang." Nah, mereka melihat ada kawanan babi di padang yang sedang digembalakan. Dan setan-setan itu meminta kepada Yesus, "Tuhan, bolehkah kami masuk ke dalam babi-babi itu?"
setan itu dan merasuki babi-babi. Dan setelah mereka masuk ke babi, babi itu juga menjadi gila dan mereka lari sampai mereka jatuh ke dalam jurang. Wah, di jurang itu ternyata ada danau lagi di bawah, teman-teman. Akhirnya babi-babi itu mati lemas dan setan-setan itu pun hilang bersama babi-babinya. Nah, teman-teman, setelah penjaga-penjaga babi melihat apa yang terjadi, wah, kenapa babi kita lari semua ke jurang? Mereka itu lari pulang ke kampung dan mereka menceritakan kepada orang-orang di sekitar. Kemudian orang-orang keluar dan mereka melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan tadi itu duduk di bawah kakinya Yesus, teman-teman. Nah, ia sudah pakai baju, sudah rapi. Dan dia, teman-teman, sudah waras, sudah normal seperti kita ya. Sudah tahu namanya siapa, dia sudah tahu dia pakai baju atau tidak. Wah, dia sudah sembuh. Maka orang-orang banyak takut. Mereka takut kenapa? Mereka takut melihat bahwa Yesus mampu mengusir roh yang banyak tadi dari orang gila itu dan dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dan orang yang melihat langsung kejadian itu menceritakan kepada yang tidak lihat. Oh, akhirnya semua orang di Gerasa takut. Mereka takut. Dan akhirnya mereka memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau bisa tinggalkan saja tempat ini, kami takut. Nah, akhirnya Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya naik kembali ke perahu. Lalu mereka berlayar kembali. Dan orang-orang yang ada di situ pergi kembali ke rumah masing-masing. Dan kemudian orang yang gila tadi yang sudah waras, teman-teman, dia mau mengikut Tuhan. Katanya, Tuhan Yesus, saya mau ikut Tuhan kemana Tuhan pergi. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepadanya? Pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala yang telah diperbuat Allah kepadamu. Orang itu mendengar Tuhan Yesus, teman-teman. Dan juga dia pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang diperbuat Tuhan Yesus atas dirinya. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus itu hebat kan? Ya, memang Tuhan kita itu Tuhan yang paling hebat. Tidak ada Tuhan yang sehebat Tuhan Yesus ya. Dan perkataannya Tuhan Yesus itu memiliki kuasa. Nah, kuasa itu bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang yang mati. Nah, teman-teman, kita juga harus percaya terus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi hidup. Dan juga kita harus terus memperkatakan firman Tuhan lewat mulut kita. Oke, teman-teman, demikian cerita kita hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk senantiasa memperkatakan firman Tuhan di setiap hari, di saat kalian bermain dengan teman-teman di rumah, di saat bersama orang tua, maupun di saat kalian merasa takut. Katakan firman Tuhan, karena dengan mulut kita memperkatakan firman Tuhan, ada kuasa, teman-teman. Ingat, ada kuasa. Oke, demikian cerita kita hari ini. Bye-bye, God bless you.